Kita siapkan lagu pembuka, Manda Bakti 366. Umat diundang berdiri. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dika, pada teman, pada kawan, serta kawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu? Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini. Barang siapa tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama. Demikian kata Yesus dalam Injil hari ini. Bagi setiap orang oleh Kristus disediakan kesempatan baru, betapapun dalamnya ia terjatuh. Situasi dosa diubahnya menjadi kesempatan bertobat yang membuka kemungkinan tenteram dan gembira yang sama sekali baru. Untuk pertobatan seperti itulah gereja selalu mengajak kita, terlebih dalam masa puasa ini. Kita dibimbingnya di jalan pertobatan menuju keselamatan, jalan yang telah dilalui oleh Kristus sendiri menuju hidup baru. Kesempatan ini kita hayati dalam Ekaristi ini sebagai kenangan penebusan oleh Kristus dan dalam Kristus. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Kau serahkan hidupmu supaya kami hidup, dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menang atas kematian dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan belas kasih dan kerahiman lewat sikap Kristus yang tidak menghukum orang berdosa. Semoga kerahiman dan belas kasih-Mu menumbuhkan dalam diri kami semangat tobat yang tulus dan keinginan untuk meneladan Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena semua pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran aku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dengan kekuasaan kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi supaya dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri kebangkitan dari orang mati, bukan berarti mengejarnya. Oleh Kristus Yesus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Saya pernah membaca novel karya seorang penulis Amerika Harper Lee berjudul To Kill a Mockingbird, membunuh seekor burung beo yang mengejek-ejek. Jalan ceritanya demikian. Seorang pengacara kulit putih, Atticus Finch, berusaha membela seorang anak muda kulit hitam, Tom Robinson, yang mendapat tuduhan palsu memperkosa seorang perempuan kulit putih. Meskipun mengajukan bukti-bukti bahwa Tom tidak bersalah, upaya Finch gagal. Para hakim yang semuanya kulit putih menjatuhkan hukuman penjara kepada si pemuda kulit hitam itu. Rasisme begitu tertanam dalam hati mereka sampai-sampai mereka merasa tidak mungkin menjatuhkan vonis yang berlawanan dengan seluruh penduduk kulit putih di desa itu. Setelah dijatuhi hukuman, Tom yang tidak bersalah itu lari dari penjara, jadi buronan, dan akhirnya ditembak mati oleh polisi yang kulit putih. Saudara sekalian, dalam Injil hari ini, Yesus membela seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Meskipun si perempuan sungguh-sungguh bersalah, ia ternyata dibebaskan dan dibiarkan pergi oleh Yesus. Maka mengapa ada perbedaan seperti itu? Si laki-laki kulit hitam yang tidak bersalah dihukum mati, sedangkan perempuan yang ternyata bersalah dilepaskan dan dibiarkan pergi oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes ada pernyataan ini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum adalah salah satu ilmu yang paling banyak dikejar di dunia zaman sekarang. Menjadi pengacara berarti mendapatkan status dan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Konon menjadi ahli hukum gereja di gereja Katolik merupakan langkah pertama untuk menjadi uskup. Saya kurang tahu berapa jumlah undang-undang yang ada dalam sistem perundang-undangan negara kita sekarang. Yang saya tahu ada 1752 kanon atau ayat undang-undang dalam kitab hukum kanonik gereja kita. Saudara sekalian, katanya hukum menegakkan keadilan. Tapi keadilan untuk siapa?
Penjara-penjara kita penuh dengan orang-orang miskin yang didakwa dengan perbuatan-perbuatan jahat kecil-kecilan, mencuri pisang dan seterusnya. Sementara para penjahat kelas kakap, para pencuri, koruptor yang miliaran rupiah, para pelanggar hukum yang sesungguhnya bebas selenggang kangkung. Para ahli hukum Taurat dan kaum Farisi membawa kepada Yesus hanya si perempuan, padahal untuk berbuat zina perlu sepasang manusia. Nah, di mana si laki-laki? Tanggal 13 Desember 2005, Stanley Williams, salah seorang pendiri geng orang muda di Amerika Serikat, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di California karena terbukti oleh pengadilan telah membunuh 4 orang. Dia sudah bertobat dan membuat orang-orang muda tidak lagi keluyuran di jalan-jalan pada malam hari. Sebelum ditangkap dan diadili pada tahun 2001, ia dinominasikan mendapat hadiah Nobel Perdamaian karena usaha-usahanya mengurangi kekerasan jalanan dan membantu banyak orang muda agar tidak keluyuran di jalan. Meski sudah menunjukkan buah-buah pertobatan, Stanley mendapat hukuman mati dan tidak mendapatkan belas kasih oleh sistem pengadilan. Saudara sekalian, seperti kelihatannya kasus dalam Injil ini hanya menyangkut satu dosa saja, yaitu zina. Padahal ada beberapa dosa lain yang sangat serius. Pertama, dosa mengerikan yang terkandung dalam cara para ahli Taurat dan orang Farisi itu memperlakukan si perempuan, memperlakukan dia dengan cara yang paling menghina dan paling memalukan, mempermalukan dia di depan umum, tidak menunjukkan sedikit pun perhatian terhadap perasaan-perasaannya, sedikit pun tidak ada kepedulian terhadap dirinya sebagai manusia, sebagai pribadi, apalagi seorang perempuan. Si perempuan dijadikan alat untuk menjebak Yesus, diperlakukan sebagai alat, sebagai umpan. Memperlakukan atau menggunakan manusia secara demikian adalah sangat keji. Yang kedua, dosa kedua terkandung dalam sikap mereka terhadap Yesus. Ini adalah orang-orang yang sedang menempuh jalan kegelapan. Tujuan mereka satu-satunya adalah melenyapkan Yesus. Dengan kata lain, dalam benak mereka ada niat membunuh, ada haus darah. Tapi di samping cara para ahli Taurat dan kaum Farisi mempermalukan dan menghina perempuan itu dan sikap haus darah dalam niat mereka terhadap Yesus, dari pihak Yesus sendiri ia punya cara yang luar biasa lemah lembut dan canggih dalam berurusan dengan mereka. Ia tidak menghukum mereka. Ia memang bebarkan kesalahan-kesalahan mereka, tapi tidak mengungkapkannya di muka umum. Ia bahkan tidak mengadili mereka. Ia persilahkan mereka mengadili diri sendiri. Ia tidak menjawab langsung pertanyaan mereka, tapi mulai menulis di tanah. Yesus lakukan itu dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada mereka memeriksa hati nurani mereka sendiri. Saudara sekalian, kita juga melihat kontras antara cara orang Farisi dengan cara Yesus memperlakukan si perempuan itu. Yesus menolak menghukum dia. Yesus mengoreksi dia, tapi melakukannya dengan penuh kelembutan hati. Dan kita jangan terlalu cepat mempersalahkan kaum Farisi. Kita pun sering bertindak seperti mereka. Rupanya kita ingin orang jahat mati dan segera. Kita sendiri tidak mau repot membawa mereka kepada Yesus untuk menanyakan apa pendapatnya. Kita tidak percaya mereka bisa bertobat. Kita ambil kesimpulan cepat bahwa seseorang bersalah hanya berdasar sedikit bukti atau bahkan tanpa bukti sama sekali, dan kita siap melempari mereka dengan batu. Menurut hukum Taurat, memang kita harus mengeksekusi mereka yang melanggarnya, tapi di mana Yesus Kristus dengan kasih karunia dan kebenarannya? Saudara sekalian, kita ini semuanya adalah pendosa, entah lebih berat atau lebih ringan. Paulus mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus melontarkan kepada para pendakwa si perempuan itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya. Kita semua menyakiti hati Allah yang baik dengan berbagai cara.
Tapi syukur, kita tidak berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai hakim-hakim kita, melainkan dengan Allah yang berbelas kasih, Allah yang tahu dan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tidak soal seberapa banyak dan seberapa serius dosa-dosa kita itu. Tidak soal seberapa dalam kita mungkin sudah jatuh. Belas kasih dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi yang memintanya. Saudara sekalian, misi Yesus memang tentang belas kasih dan pengampunan, bukan tentang pengadilan dan penghukuman. Ia tidak datang untuk membeberkan borok-borok busuk orang, melainkan untuk menyembuhkannya. Ia tidak menghendaki kita dilempari batu karena dosa-dosa kita. Ia menghendaki kita bertobat dan memulai hidup baru. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah sekarang dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara sekalian, di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Memang gampang sekali menghukum orang lain, gampang sekali mencari alasan untuk menghukum dan melempari orang lain dengan batu. Kita harus belajar dari contoh sikap Yesus untuk tidak menghukum. Tindakan menghukum itu sendiri mengandung dosa. Tentu saja ada saatnya kita mengoreksi orang lain, tapi untuk melakukannya ada seninya. Caranya ialah penuh kebaikan hati dan penuh kejujuran sekaligus. Kita harus bedakan antara dosa dan si pendosa. Dosa Kristus harus lenyapkan di muka bumi ini, tapi bukan si pendosa. Si pendosa harus diselamatkan. Yesus meyakinkan kita bahwa kita pun patut dihukum dan dilempari batu. Tapi Yesus juga membantu kita menyadari bahwa ada cara yang lebih baik daripada melempari batu, yakni hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Marilah kita berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan atas hati, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang demi Kristus dan dengan pengantaraannya telah memberikan kesempatan hidup baru. Bagi seluruh gereja, ya Bapa, semoga semua umat belajar mawas dirinya sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga seluruh anggota masyarakat di Indonesia dijiwai semangat pengampunan dan kerukunan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu, Engkau menyapa mereka yang menjauhkan diri daripada-Mu dan dari umat-umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab dan kesejahteraan para penderita di sekitar kami dan di tempat-tempat lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita berdoa untuk umat wilayah rohani Santo Thomas Becket yang menjadi penyelenggara misa pada kesempatan ini, yang bersyukur atas rahmat dan bimbingan Tuhan bagi seluruh umat, serta mohon karunia Roh Kudus dalam tugas dan pelayanan. Kami mohon. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa suami, ayah, anak, kakak almarhum Ivan Sahiri Randang yang telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga pada 27 Maret 2022 yang lalu. Semoga kini ia beristirahat dalam damai dan kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang sangat mencintai dia. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami pun takkan berani melemparkan batu pertama, sebab kami pun tak pula tanpa dosa. Tolonglah kami dalam pertobatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan ampagulana, sanara kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semara kini medan berbakti, berhiaskan hiat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mada Bakti 368, hanya debu lahat.
tatap cahayamu. Tak pantas aku menghadap di depan altarmu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memulihkan keadaan umat-Mu dan mengampuni dosa-dosa kami. Semoga kami semakin setia akan janji baptis yang pernah kami ikrarkan di hadapan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar bahwa kami bersyukur serta menunjukkan pujian bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk segala yang Engkau kerjakan di bumi dalam Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun bangsa manusia terpecah belah karena perselisihan dan permusuhan, kami tahu bahwa dengan mengalaminya Engkau melembutkan hati manusia agar terbuka untuk perdamaian. Sebab melalui Roh-Mu Engkau menggerakkan hati manusia agar yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabatan tangan, dan bangsa-bangsa berusaha menggalang persatuan. Tuhan, karena daya karya-Mu juga, kebencian dikalahkan oleh kasih, dendam dilenyapkan oleh pengampunan, perselisihan berubah menjadi saling mengasihi. Dari sebab itu, bersama paduan suara surgawi, sambil tak putus-putusnya bersyukur atas keagungan-Mu di bumi, dan tak henti-hentinya kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan penamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putramu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasihnya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon, Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama putramu, dan berkenanlah memberikan rohnya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gerejamu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Estefanus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan putramu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja,
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bukanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus kita sesak kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus. Mana Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertanggung, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah sudah dengar doaku. Korbankanlah selalu kasih
Mana Bakti 295. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta mesra. Perjalanan sukar dan berbahaya, Kristus teman jalan, bersatu dengan Yesus takkan lapar dan haus. Kristus bekal jalan, Kristus bekal jalan. Mana Bakti 296. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya, selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Godaan menguji aku,
Pangnan jauh dari tujuan, namun Kau menolong, Kau bimbing aku, Kau bawa kembali pada jalan-Mu. Ayat 1. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya. Selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur boleh mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kuatkanlah kami agar mampu meninggalkan kejahatan dan mengabdi Allah dengan segenap hati, sehingga kami semakin menyerupai Kristus dan boleh bersatu dengan Dia dalam kebahagiaan abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian pada hari ini, hari Minggu, Prapaskah yang kelima, 3 April 2022. Dalam setiap minggu pertama dalam bulan berjalan dilaksanakan secara keseluruhan dalam Keuskupan Manado, kolekte kedua dengan intensi khusus untuk dana solidaritas antar paroki atau dana untuk membantu operasional paroki-paroki sesama di Keuskupan Manado, khususnya yang berada di daerah diaspora, daerah terpencil. Dan itu dijalankan seluruh Keuskupan Manado setiap minggu kedua dalam bulan berjalan. Diucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangon PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, juga kepada para petugas liturgi, wilayah rohani penyelenggara, wilayah rohani Santo Thomas Becket, kemudian dekorasi, wilayah rohani Santo Ambrosius, juga kepada dirijen, organis, adik-adik PPA, petugas parkir, tim Komsos, dan kita semua yang boleh hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Untuk kegiatan sepekan, ada ibadah tobat dan absolusi secara umum, absolusi umum di paroki kita pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 6:30 malam, di mana hari Selasa dan Rabu itu giliran di stasi dan hari Kamis di pusat paroki jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Rabu jam 4 sore tanggal 6 April dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan keluarga umat paroki oleh pastor paroki, dan untuk pekan ini atau pada hari Rabu nanti adalah giliran wilayah rohani Santo Mikael. Untuk itu kepada umat, khususnya pengurus wilayah, boleh mengkoordinir umatnya dan juga mempersiapkan penjemputan untuk menjemput pastor dan mengantar sesuai pengaturan di wilayah rohani
masing-masing. Untuk pelayanan komuni, orang sakit dan lansia akan dilaksanakan pada sesudah Hari Raya Paskah tanggal 18 April jam 8 pagi. Sedangkan untuk komuni Paskah bagi keluarga atau siapa saja yang dalam keadaan tertentu bisa langsung menghubungi pastor paroki. Kemudian sesudah perayaan Ekaristi dari kelompok kategorial OMK akan menjalankan aksi penjualan makanan untuk pencarian dana dalam kegiatan kelompok kategorial OMK sesudah perayaan Ekaristi di samping gereja. Mengenai kolekte pembangunan dan kolekte hari Minggu sebelumnya bisa dilihat dalam warta paroki. Demikian penyampaian, atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Saya mau menambahkan apa-apa bahwa sumbangan pembangunan Menara Lonceng warta paroki ini sudah dicetak, baru saya lihat ada amplop masuk kepada saya, belum sempat saya serahkan kepada bendahara pembangunan, yaitu amplop dari keluarga Harja Kusuma Manoy. Nanti jumlahnya dan namanya keluarga akan dimuat di warta paroki minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang akan dimulai dengan perarakan akan dimulai di halaman gereja dan kemudian masuk ke dalam gereja sambil berarak, dan daun palem harap dibawa oleh masing-masing orang, masing-masing keluarga, dan untuk mempergampang carilah daun palem kelapa katakannya. Ada orang bilang daun palem kelapa itu gampang didapat di halaman-halaman rumah, di pinggir-pinggir jalan, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu pengumuman tentang parkir. Minggu yang lalu saya umumkan bahwa pengumpulan dana kita fokuskan untuk pertemuan kaum bapa yang ditunda bulan Juli rupanya. Parkir mohon membayar lebih banyak lagi supaya ada dana untuk diberikan oleh LC untuk pertemuan kaum bapa ini. Jadi minggu yang lalu saya umumkan bahwa dana parkir itu dimasukkan ke bendahara paroki yang pada saat tertentu akan diberikan kepada bendahara pertemuan kaum bapa. Maksudnya supaya lebih banyak lagi yang diberikan, supaya kaum bapa LC ini akan ada dana yang sisa untuk disumbangkan kepada panitia pertemuan kaum bapa, bendahara panitia pertemuan kaum bapa. Demikian pengumuman dan mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup Mada Bakti 508. Raja cinta diterusi tombak bengis,
yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduh cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Terima kasih, selamat siang.